Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, puji segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat tak lepas selalu kita panjatkan kepada Nabi Muhammad kita, idaman kita, idola kita selamanya. Semoga telah kita mendapatkan syafaatnya. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya di ruangan ini untuk mengikuti diseminasi atau pembahasan modul 1.4 budaya positif. Kebetulan saya pribadi adalah CGP angkatan ke-10 di SMKN 1 Selayar ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengetahui apa itu pembahasan modul 1.4 budaya positif, terlebih dahulu kita akan memulai apa itu budaya positif. Ya, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Artinya adalah kita memberikan budaya positif yang ada di sekitar sekolah kita atau lingkungan sekolah kita. Kemudian yang ketiga, bagaimana yang ketiga? Slide yang ketiga, bagaimana perubahan paradigmanya? Perubahan paradigmanya adalah untuk membangun budaya yang positif, sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif juga, aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian lazimnya disiplin di sini dikatakan adalah sebuah alat kontrol. Dalam hal ini kontrol guru terhadap muridnya. Nah, sebelum kita melanjutkan materi, barangkali kita estimate dulu. Bisa dilihat di atas. Bapak dan Ibu yang ada di ruangan sini, coba lakukan kegiatan di atas. Tugasnya Bapak Ibu adalah silakan menghafalkan salah satu tangan tak. Jadi silakan menghafalkan tangan tak. Ya, di atas dikatakan, coba Bapak Ibu bayangkan bahwa dalam genggaman tangan Bapak Ibu itu, Ibu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Bapak Ibu semua. Jadi dikasih erat itu kepalanya. Anda perlu menjaga
yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan. Ada yang bisa simpulkan? Iya, iya. Berarti kita sendiri yang mengontrol diri kita sendiri. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Kalau kita kaitkan dengan Ki Hajar Dewantara, jadi KHD itu biasa kami singkat dengan Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita. Menurut KHD, bahwa tujuan pendidikan kita yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota bermasyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, jadi tingkah lakunya. Kemudian tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi Bapak Ibu, yang kami pelajari selama ini di modul titik 1 sampai modul titik 4 itu adalah bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau bahwasanya anak itu memiliki dua kodrat, yaitu kodrat alam dengan kodrat zaman. Yang mana itu kodrat alam? Yaitu tumbuh dengan sendirinya, tidak bisa kita atur-atur dia. Kalau memang anaknya suka kesana kemari, suka menjadi temannya, itu memang kodratnya tersebut. Kita hanya paling bisa menasihati, tapi merubahnya tidak bisa. Kemudian bagaimana dengan kodrat zaman? Kodrat zaman itu anak tumbuh sesuai dengan zamannya. Jadi kalau zaman kita dulu mungkin belum ada IT, belum ada teknologi, ya mungkin kita tahunya hanya bermain dengan teman-teman sekitar. Tapi anak-anak sekarang mereka tumbuh dengan adanya zaman teknologi. Itu namanya kodrat zaman. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu ada dua kodrat yang ada pada diri anak, yaitu kodrat alam dengan kodrat zaman. Lanjut. Nah, tadi dari kepalan tangan, di situ disimpulkan kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita, tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Jadi kalau misalnya yang kita kepal ini ada sesuatu di dalamnya, anggaplah itu ada emas berharga, pasti kita akan berusaha untuk tidak melepaskan kepalan tangan tersebut. Jadi kita sendiri yang mengontrol diri kita. Nah, apa makna disiplin? Jadi tadi pengimbasannya ini adalah pengimbasan budaya positif. Salah satunya adalah bagaimana memberikan disiplin positif kepada lingkungan sekitar kita. Apa makna disiplin? Mungkin Bapak Ibu atau ada yang tahu di sini apa makna disiplin? Silahkan. Menurutnya Bapak Ibu di sini apa itu disiplin? Mungkin Ibu Leni bisa menyampaikan apa itu disiplin? Ya, kurang lebih kalau menurut saya disiplin adalah menempatkan sesuatu pada posisinya, tempatnya. Iya, terima kasih Ibu Leni. Misalnya disiplin waktu. Iya. Iya, terima kasih banyak Ibu Leni jawabannya. Iya betul. Bahwasanya kita disiplin itu adalah bagaimana kita bisa menempatkan diri sesuai dengan tempatnya. Ada istilahnya disiplin waktu, ada namanya disiplin diri, ada namanya disiplin ekonomi. Itu sebenarnya banyak disiplin, tergantung bagaimana kita menempatkannya. Ya baik. Apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi kalau kita sudah terbiasa melatih diri kita disiplin, maka tujuan kita pasti kita tahu kita akan kemana, karena kita sudah terbiasa diri kita untuk disiplin. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kenapa di situ saya garis merah? Di situ dikatakan sesuatu yang dilakukan seseorang pada
bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Contoh di sekolah kita menegakkan disiplin anak-anak supaya disiplin semua. Berarti kita membuat suatu aturan bagaimana supaya anak tersebut patuh dengan aturan yang ada di sekolah. Itu definisinya seperti itu. Dan anak yang tidak terbiasa dengan disiplin, dia akan menimbulkan dirinya untuk tidak nyaman. Aduh, saya sudah terbiasa mainnya terlambat, nah di sekolah harus masuk 7.30. Itu bagian tidak disiplin, dia akan menimbulkan bagi dirinya ketidaknyamanan. Selanjutnya, nah jadi disiplin itu sendiri adalah kemampuan memerintah diri sendiri. Tadi yang saya bilang, kalau misalnya anak sudah tidak terbiasa untuk membiasakan diri dari kecil disiplin, dia akan menganggap aturan itu tidak nyaman bagi dirinya. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Itu disiplin. Nah, maksud dari nilai-nilai kita hargai tadi adalah nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan istilah profil pelajar Pancasila atau P3. Yang mana itu P3? Ini beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, mandiri, berharap kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini Bapak Ibu, ini mungkin belum kita hafal saat ini, tapi saat masuk kurikulum Merdeka semester depan, kita sudah diwajibkan untuk menghafal apa itu profil pelajar Pancasila isinya. Jadi isinya itu ada 6 ini. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi kita berharap agar semua siswa kita itu di dalamnya ada nilai profil pelajar Pancasila. Itu harapannya pada kurikulum Merdeka. Lanjut, teori motivasi perilaku manusia. Mohon maaf kalau misalnya yang kedengaran suara saya kebetulan batuk ini, leher saya juga agak berdahak. Teori motivasi perilaku manusia. Teori motivasinya di sini ada motivasi eksternal, ada juga motivasi internal. Yang mana itu eksternal? Contohnya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu motivasi eksternal. Kemudian yang kedua contohnya adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Artinya dia muncul dari luar, bukan dari dalam dirinya sendiri. Kemudian bagaimana dengan motivasi internal? Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Artinya tidak ada yang mengontrol kita, kita sendiri yang mau. Contoh misalnya pagi kita mau ke sekolah, bangun jam 4 subuh, lakukan ini, kemudian saya berangkat ke sekolah jam 7 supaya saya bisa tepat waktu datang ke sekolah. Itu berarti motivasinya motivasi internal. Nah, di modul 1.4 di pelimpasan budaya positif ini Bapak Ibu, kita diajar untuk mengenal apa itu kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 4, yaitu cinta kasih diterima, kemudian ada kesenangan, kemudian ada penguasaan dan ada kebebasan. Jadi 4 ini adalah kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Karena jujur dalam diri kita pasti kita ingin dikasihani, kita ingin disayangi, kita ingin juga dicintai. Siapa yang mencintai kita? Pasangan kita, anak-anak kita, keluarga kita. Siapa yang menyayangi kita? Orang-orang sekitar kita. Karena kapan kita disayangi orang sekitar kita, maka kita akan menjadi manusia yang bermutu. Artinya kita menganggap bahwasanya kita dihargai oleh orang-orang sekitar kita. Kemudian bagaimana dengan kesenangan? Kesenangan itu adalah bagaimana kita bisa senang dengan orang-orang sekitar kita. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 4 tadi itu, yaitu cinta kasih, kesenangan, penguasaan dan kebebasan. Kebebasan di sini bukan kebebasan yang seperti apa, tapi kebebasan berpendapat, kebebasan melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kita inginkan.
Contohnya Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, mungkin bisa disimak baik-baik kasusnya. Adakah sesuatu seperti itu di sini? Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal demikian? Coba ditelaah-telaah dulu. Ya, Caper. cari perhatian nih. Ya, banyak hal yang bisa. Ya, banyak hal. Jadi kita kaitkan dengan kebutuhan dasar manusia tadi. Boleh ke slide berikutnya, Pak Edi? Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu dulu apa alasannya Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha Agus penuhi. Ya, jadi kalau kita lihat di bawah situ ada 5 titik. Yang pertama, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan hidupnya adalah bertahan hidup atau survival. Jadi kalau saya ditanya, kenapa kau setiap hari memaksa temanmu untuk meminta makanan? Kau tidak namakan orang tuaku atau tidak kasih ke makanan orang tuaku, berarti dia saat itu kebutuhan dasarnya adalah bagaimana dia bisa bertahan hidup atau survival. Karena kan biasa kita kalau pagi sampai siang tidak makan, gemetarki atau bagaimana Kak? Makanya dia minta ke temannya makanannya dengan cara memaksa. Kemudian bisa saja jawaban yang kedua, yaitu apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia. Jadi pikirannya Agus kalau dia paksa meminta makanan temannya, dianggap itu temannya perhatikan ke dirinya. Padahal temannya menganggap lain, dia sendiri yang menganggap bahwasanya temannya menyukai dengan cara seperti itu. Nah, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Kemudian yang ketiga, apabila jawaban Agus tersebut adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, maka kebutuhannya Agus dianggap sebagai penguasa. Begitu. Kemudian yang keempat, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, maka kebutuhannya adalah kebebasan. Karena dia menganggap dia bisa minta ke temannya makanan apa saja. Kemudian yang terakhir, apabila jawaban Agus adalah karena iseng-iseng saja, namanya anak, biasa iseng-iseng ngajahi teman-temannya ambil makanannya yang satu, salah nanti dan salah dia ambil, itu karena iseng. Dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, kan biasa begitu terjadi. Kebutuhannya adalah senang, artinya ini anak orang jahil. Jadi kita sudah bisa membayangkan dari 5 jawaban kebutuhan dasar manusia ini pasti ada di anak kita semua. Pasti ada. Semua. Apalagi yang SD ini banyak sekali kejadian seperti itu. Bisa lanjut slide ini ya. Oke, sekarang 5 posisi kontrol guru. Ini Bapak Ibu sangat penting saya sampaikan karena materi ini saya dapat di PMN atau platform Merdeka Mengajar, termasuk juga saya dapatkan di modul 1.4. Apa posisi kontrol kita sebagai guru? Ada 5. Yang pertama yaitu kita bisa menghukum sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, teman. Yang keempat adalah pemantau. Dan yang terakhir adalah manajer. Jadi posisi kita bisa sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Jadi kita bisa teman-teman pilih, saya kira-kira kalau ada anak bermasalah, posisi saya sebagai apa. Nanti kita akan tahu mana yang bagus, mana yang kurang bagus. Berikutnya. Nah ini 5 posisi kontrol. Motivasinya, jadi penghukum dengan membuat merasa bersalah itu, Bu, Bapak Ibu, itu dianggap identitasnya gagal atau dia ada kontrol dari luar. Kemudian teman dengan pemantau itu dianggap identitas berhasil atau sukses. Nah, untuk manajer, maka guru tersebut dikatakan identitasnya berhasil atau sukses. Ya, contohnya ini, guru berbuat.
Kalau dia identitasnya gagal, dia sebagai penghukum, maka di situ menghardik, menunjuk, menyakiti atau menyindir. Ya, mungkin kita lihat di sini. Teman-teman ini suka marah-marah, ini kalau sama siswa suka marah-marah. Oh, berarti saya mungkin masuk kategori penghukum. Seperti itu. Kemudian contoh pembuat merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya itu kamu nak begini kok, ibu sangat kecewa sama kamu. Nah, itu berarti dia masuk kategori pembuat merasa bersalah. Kemudian bagaimana kalau dia sebagai teman, guru sebagai teman, contoh membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ini banyak terdapat di Bu Aisyah. Misalnya ibu udah menunggu sekali Bu Aisyah. Berarti posisi kontrolnya Ibu Aisyah adalah sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Biasa kita bertanya, apa peraturannya? Siapa bilang begitu? Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir yang paling bagus ini adalah manajer. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, kenapa bisa terlambat? Memangnya kalau terlambat itu bagus tidak? Nah, itu dia sebagai manajer. Artinya kita bertanya dengan anak santai sekali, tidak ada. Anak juga merasa tidak dibebani oleh pertanyaan-pertanyaan guru. Kemudian di bawahnya contoh lagi yang lain, kalau penghukum adalah kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, jaga kok. Biasa kita dengar, jaga kok. Apa dia yang melakukan, jaga kok. Berarti kita sudah tahu, oh ini posisi kontrolnya adalah sebagai penghukum. Kemudian apa lagi? Kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres mau nyanyi kok kamu. Itu siapa itu? Itu masuk kategori pembuat merasa bersalah. Jadi kalau kita ngomong depannya anak-anak, aduh anaknya stres ini kau mau, berarti kita menganggap karena anak itu kita sebagai posisinya pembuat merasa bersalah. Kemudian apalagi, ayolah lakukanlah demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak pernah ibu apa di situ katanya? Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu tidak pernah bantu kamu kalau begitu. Pokoknya kata-kata yang seperti kayak bagaimana nih ceritanya itu berarti kita menganggap anak tersebut bukan sebagai penghukum tapi sebagai bisa terlambat. Manajer juga begitu. Apa yang kita yakini? Jadi itu adalah beberapa contoh 5 posisi kontrol. Berikutnya, nah ini bisa mungkin Bapak Ibu lihat di situ di sebelah kanan posisi kontrolnya. Di sini adalah contohnya. Pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti dia masuk kategori membuat orang merasa bersalah. Kalau kita ngomong begitu, saya kecewa sekali sama kamu, otomatis ini anak akan merasa dirinya bersalah toh, karena gurunya ngomong seperti itu. Selanjutnya, pernyataan berikutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti kita menganggap anak salah. Maka posisi kontrol gurunya adalah dia sebagai penghukum. Kemudian, ayolah lakukanlah demi ibu. Berarti posisi kontrolnya adalah sebagai teman. Jadi kita bisa menilai, oh saya posisi kontrolku sebagai ini kalau saya begini. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Saya mau dapat uang hari ini. Nah, berarti dia sebagai pemantau. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kita kasih kesempatan anak. Jadi, kalau ada anak-anak bermasalah, kita kembalikan ke dia. Bagaimana kamu bisa menyelesaikannya? Itu berarti kita bersikap sebagai manajer. Kemudian, kamu selalu yang paling terakhir. Kalau ada kata-kata begini, itu berarti sudah masuk kategori penghukum itu. Jadi kita bisa menilai diri Bapak Ibu, kita masuk penghukum kah, teman kah, manajer kah, pemantau kah, atau pembuat orang merasa bersalah. Silahkan. Nah ini adalah lingkaran budaya positif. Jadi lingkaran budaya positif itu ada lingkungan positifnya, kemudian ada keyakinan kelasnya, dan ada juga di dalamnya sudah terkait peraturan kelas. Silahkan lanjut. Keyakinan kelas. Barangkali Bapak Ibu baru dengar apa itu keyakinan kelas.
Kenapa baru dengar? Karena kan kita belum masuk kurikulum merdeka. Nah, kalau sudah masuk kurikulum merdeka, insya Allah keyakinan kelas itu nanti kita akan pahami. Apalagi kalau kita sering buka-buka PMM, itu di situ sudah keyakinan kelas lebih banyak mendominan materinya. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen 98, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, jadi intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Bisa lanjut, Pak? Nah, bagaimana cara membentuk keyakinan kelas? Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak, Bapak Ibu ya. Jadi dia lebih abstrak daripada peraturan dan lebih rinci dan konkret, artinya lebih nyata. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Misalnya, kalau kita melarang anak jangan bolos, berarti kita buatkan keyakinan kelas menaati aturan dengan baik. Kemudian pernyataan kelas yang keyakinan kelas senantiasa dibentuk dalam bentuk positif, bertanggung jawab, jujur, itu nilai keyakinan itu. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Jadi kalau bisa, kalau bikin keyakinan kelas tidak usah banyak-banyak, paling banyak lah misalnya 10, dan dengan kata yang simpel-simpel saja. Misalnya jujur, tanggung jawab. Jadi kalau anak-anak salah, kita bisa kembalikan ke keyakinan kelasnya. Kamu sudah melanggar keyakinan kelas apa, nak? Oh, saya tidak jujur, Bu, karena saya nyontek. Lanjut, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Artinya kita sharing dengan siswa kita di dalam kelas, lalu kita buat bagaimana keyakinan kelas yang kita inginkan di kelas tersebut. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Oke Pak, silahkan ke slide berikutnya. Nah, contohnya seperti ini. Kalau di slide di sebelah sini, ini namanya peraturan. Yang di sana namanya keyakinan kelas. Kalau peraturan itu kesannya itu agak kasar, apa dibilang? Kesannya agak memerintah ke anak. Padahal kita inginkan ini anak dengan kita tidak ada perintah, tapi mereka lakukan sesuai dengan hatinya, hati nuraninya. Contoh, satu peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Berarti kita mengatur anak supaya kembalikan itu buku di tempatnya, tanpa ada keinginan anak ini untuk melakukannya sendiri. Itu namanya peraturan. Nah, keyakinan kelas yang kita bentuk atau nilai kebajikan yang ingin kita tuju di kelas itu adalah tanggung jawab. Jadi kalau sudah kita bikin tanggung jawab, berarti buku yang ada di meja itu berarti tanggung jawab kita harus dikembalikan. Tidak usah lagi diperintah anak, kembalikan buku ke mejanya atau kembalikan buku ke tempatnya, karena ada tanggung jawab nilainya. Jadi kalau melanggar apa nilai yang kamu langgar hari ini? Tanggung jawab, Bu. Apa isi dari tanggung jawab itu? Oh, saya tidak mengembalikan buku pada tempatnya. Selanjutnya, dilarang mengganggu orang lain. Ini aturan. Aturan ini dilarang mengganggu orang lain. Nah, bagaimana keyakinan kelasnya? Menghormati orang lain dan diri sendiri. Jadi kalau ada anak-anak sebentar kedapatan melapor ke sama kita, udah suka begini-begini. Jadi bilang, oh peraturannya dilarang mengganggu orang lain, bukan. Tapi kita ingatkan kembali apa keyakinan kelas kita di ruangan tersebut. Di kelas kita itu, keyakinan kelas saya adalah menghormati orang lain. Berarti jangan suka mengganggu temannya. Jadi yang kita tanamkan adalah keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Berikutnya adalah hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini peraturan ini, sudah ini harus dihilangkan dari sekolah kita. Tidak ada lagi istilah peraturan, tapi yang ada adalah keyakinan kelas. Ini kan biasa kita dengar, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, bagaimana keyakinan kelasnya? Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain, berkomitmen pada tujuan. Jadi komitmen. Jadi berarti kalau kita disiplin itu kita harus komitmen. Tidak usah lagi ada aturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Berikutnya, dilarang melakukan
dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini kita hilangkan semua, diganti dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelasnya apa? Keselamatan, menghormati orang lain. Jadi ada nilainya itu adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Jadi kalau ada anak-anak baku tinggi dalam kelas, ya biasa kan ada anak laki-laki berkelahi, kita panggil nih, apa keyakinan kelas tadi yang disepakati bersama? Oh, keyakinan kelas kami adalah menghormati orang lain dan keselamatan. Nah, itu kita sudah tahu, Mina. Berarti kita salah kalau bertengkar di dalam kelas karena kita tidak menghormati orang lain. Selanjutnya adalah dilarang menggunakan narkoba. Ada kan biasa itu tertulis di depan sebagai peraturan, dilarang menggunakan narkoba. Atau ada bulat, kemudian ada garis, dilarang menggunakan narkoba. Nah, sekarang diganti dengan istilah kesehatan. Jadi semua yang berbau kesehatan itu kita tanamkan di dalam kelas dan sekolah kita. Jadi tidak usah lagi pakai peraturan dilarang menggunakan narkoba. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Bergantian atau menunggu giliran. Surki mengantri ini. Bergantian atau menunggu giliran. Nah, keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan kesabaran. Jadi mengantri diganti dengan kata kesabaran. Jadi kalau ada di kesabaran, berarti kita disuruh untuk mengantri. Itu maksudnya. Jadi kan biasa anak-anak antri-antrian masuk, nah dari waktu siang lalu lah Kak, ibu ini lah ganggu aku padahal kan kira loang. Ingat keyakinan kelas kita apa? Masih ingat tidak apa keyakinan kelas kita? Oh iya Bu, sabar, kesabaran, seperti itu. Kemudian gunakan masker, peraturan. Ini semua masuk peraturan, jadi mungkin Bapak Ibu bisa lihat oh ini peraturan. Ternyata yang sekarang dilakukan adalah bukan peraturan, tapi keyakinan kelas. Gunakan masker, maka keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju adalah kesehatan atau keselamatan. Jadi kalau kesehatan itu di situ semua nih, maskernya, narkoba, di situ nih semua di keyakinan kelas itu. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Maka keyakinan kelasnya atau nilainya adalah keselamatan atau keamanan. Lanjut Pak Edwin. Nah ini Bapak Ibu, ini contohnya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini bisa kita buat di kelas, bisa juga kita buat di sekolah. Jadi ada untuk kelas, ada untuk sekolah. Kalau di kelas kita bikin bersama siswa lalu kita pajang di sudut sampingnya pintu. Tapi bukan asal pajang. Sebelum kita menempel keyakinan kelas, awalnya adalah kita lembut dulu dengan siswa. Kapan ini dilakukan? Ini dilakukan di awal pembelajaran. Kebetulan kita ini sudah bulan Mei, mau selesai ujian semester genap, maka pada saat awal semester ganjil 2024-2025, bisa kita sebagai wali kelas membuat keyakinan kelas dengan siswa kita. Jadi kita duduk bersama siswa di dalam kelas, lalu kita tanya ke siswa, bagaimana kalau kita buat keyakinan kelas supaya disepakati. Jadi kalau besok-besok ada yang melanggar, kita ingatkan, oh keyakinan kelas kita ada seperti ini. Nah, sepakat lagi, saling berebut dengan siswa, ditulis di papan tulis apa keinginan siswa, baru kita simpulkan yang mana yang kita mau jadikan keyakinan kelas. Jangan terlalu banyak supaya anak-anak bisa hafal. Oh keyakinan kelas saya ada 8 poin, ini. Misalnya kesehatan, keselamatan dan sebagainya. Hasil rembuk itulah kita pajang di samping pintu. Jadi anak keluar masuk itu bisa lihat oh keyakinan kelas saya seperti ini. Jadi kalau melanggar bisa kita panggil apa keyakinan kelas kita. Seperti itu. Nah hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi contohnya ini. Ini kesepakatan kelasnya ada 5. Jadi tidak tahu ya Ji. Supaya anak-anak bisa hafal. Apa keyakinan kelasnya? Yang pertama komitmen. Yang kedua tanggung jawab. Ini tanggung jawab besar sekali maksudnya. Termasuk itu salah satunya kalau ada buku berserakan itu kita harus bersihkan. Tidak usah lagi dibilang bersihkan karena itu bagian dari tanggung jawab. Kemudian saling menghargai. Berikutnya jujur dan peduli. Kalau ada temannya sakit bisa dibawa ke UKS atau bisa dibawa kemana pun disampaikan kepada gurunya. Jadi nilai keyakinan di kelas tersebut tidak terlalu banyak, hanya 5 yang ditampilkan. Jadi bisa kita mulai nanti semester
depan. Nah, kita masuk ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah bagian dari budaya positif di modul 1.4. Apa itu segitiga restitusi? Mungkin Bapak Ibu baru dengar yang mana itu segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu definisinya. Melalui restitusi guru, kita dapat satu, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Nanti kita lihat contohnya yang mana ini segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi ada segitiga. Kita mulai dari bawah, yaitu menstabilkan identitas. Yang mana itu menstabilkan identitas? Contohnya adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Itu menstabilkan identitas. Kemudian lanjut ke langkah kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Atau bisa juga, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Nah, terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, itu tadi, keyakinan kelas tadi Bapak Ibu yang sudah kita paparkan. Nilai-nilai apa saja yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa. Jadi menanyakan keyakinan kelas itu nanti di akhirnya, di akhir sesi segitiga restitusi. Silakan lanjut Pak. Nah, tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Contoh, jadi ini contoh kata-kata yang biasa kita gunakan Bapak Ibu sehari-hari. Kalau sudah kita katakan berbuat salah itu tidak apa-apa, nah berarti kita masuk kategori menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi kalau misalnya ada siswa kebetulan menyontek atau bolos, kita panggil, lalu kenapa kamu menyontek? Berbuat salah itu tidak apa-apa, nah kata ibu gitu. Bukan ya Bapak Ibu, tapi kata segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Kemudian yang berikutnya, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, berarti dia masuk kategori menstabilkan identitas itu Bapak Ibu. Nanti kita lihat contoh videonya. Kemudian yang ketiga adalah, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, saya juga pernah ya melakukan kesalahan seperti itu. Jadi santai saja. Nah, kemudian kita bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, atau Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Itu masuk kategori menstabilkan identitas. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Jadi kita ingat-ingat, oh berarti saya pernah ngomong seperti ini. Oh, saya masuk kategori menstabilkan identitas. Lanjut Pak Edwin. Ya, kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Itu tadi yang pertama, menstabilkan identitas. Sekarang kita masuk validasi tindakan yang salah. Apa itu contohnya? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Mungkin kita pernah ingat kata-kata kita. Atau bisa juga kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Maka juga kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat dirimu. Jadi kita memvalidasi. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa yang pertama? Apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau keluarga. Jadi kita ingatkan nih apa yang kita lakukan di apa yang sudah kita sepakati di keyakinan kelas. Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Atau kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu contoh
dari menanyakan keyakinan. Nah, sebelum kita masuk ke refleksi Bapak Ibu, saya mau perlihatkan dulu contoh video bagaimana segitiga restitusi. Silakan Pak Edwin. Sambil makan-makan, Ki. Iya Bu, saya salah. Baik, kita sudah tahu kalau itu perbuatan yang salah. Berarti kita sudah paham bahwa sudah melakukan kesalahan lagi. Namanya manusia tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang pasti pernah melakukan sesuatu. Oke, bahwa itu setiapkan yang saya dan dokter kalau saya itu memperbaiki tidak terulang kembali ke sana. Ibu selalu sudah pernah berbicara dia ada tidak bisa dipikirkan. Saya sebelumnya saya tapi kebetulan saya tidak berada saat malam hari. Jadi oh jadi negara itu yang benar
Kasih sudah Pak Dirjen. Kasih selesai. Mas, jangan diputar terus. Selesai deh. Mari kita bicara tentang keyakinan keras dan keyakinan kepada kita. Apa yang kita sudah percaya, mana yang belum kita tunjukkan. Ya, tapi misal jadi menurut bangsa sudah tercatat sampai 2011 dari yang sudah kita sepakati bersama belum. Nah, sekarang mari kita menggunakan jadwal kita supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Apa rencana kedepannya? Ya, bagus. Semoga Amsal bisa melaksanakannya rencananya. Apabila diperbiasa yang memberikan pada teman-teman yang melakukan hal yang sama, untuk berharap Amsal bisa bekerja dan menjaga tentang baik, makanya kita menjawab ini. Jadi nanti kita sama-sama bisa menjaga dari kesalahan kita agar baik-baik tetap semangat ya untuk belajar dalam pelajaran yang tadi yang kita sekarang kita boleh lagi baik-baik. Ya, baik Bapak Ibu, tadi sudah ditonton bagaimana melakukan segitiga restitusi. Oke, sudah saya paparkan budaya positif dari apa yang pertama tadi itu, keyakinan kelas. Masih ingat-ingat tadi Bapak Ibu?
5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian apa lagi? Posisi kontrol guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Sekarang sebelum kita merefleksi, kita coba praktek dulu melakukan segitiga restitusi. Jadi ada yang sebagai guru, ada yang sebagai siswa. Kalau tadi itu kasusnya Ica dengan Amsal, Ica itu kasusnya adalah menyontek saat ujian, kedapatan oleh pengawas. Sementara Amsal itu kedapatan bolos saat pembelajaran sedang berlangsung. Nah, saya kasih tugas di sini. Ada 2 orang siswa yang berkelahi di kelasnya gara-gara saling mengejek nama orang tuanya. Jadi, Bapak Ibu, siapa yang mau bertugas sebagai guru? Siapa yang mau bertugas sebagai siswa? Coba. Ayo. Siapa yang mau? Ayo silakan. Kita praktekkan segitiga restitusi. Nah, kita coba Ibu Leni barangkali nih sama Ibu Siti Aisyah bahasa Inggris. Ya. Sebagai siswa, ya, yang tadi bertengkar gara-gara saling mengejek nama orang tua. Ini contoh ya Bapak Ibu. Kemudian yang jadi gurunya siapa? Ayo. Siapa? Ya, Pak Said boleh. Silakan Pak. Jadi Pak Said silakan ke depan barangkali Bapak Ibu. Ya, silakan ke depan. Kita praktekkan segitiga restitusi. Pak, mungkin Pak Edwin kita mulai dulu dari yang pertama Pak. Tahapan refleksi yang pertama, segitiga restitusi. Ya. Jadi tugasnya Pak Said yang pertama adalah melakukan menstabilkan dulu identitas. Kemudian silakan lagi Ibu Aisyah dengan Ibu Leni. Silakan Bapak Ibu yang lain silakan dengarkan. Mungkin pakai mic Pak. Tapi ya sini Ki, ambil kursi. Saya ambil kursi. Kita dengarkan. Adik di sini Ki. Nah, satu orang di sana. Di sini berarti Ki Pak. Ada yang satu di sana atau di sini saya Ibu Adi? Ya, silakan. Ya. Silakan. Jalan soti Pak dengan. Saya bukan cemberut. Jadi kasusnya ini adalah 2 murid ini bertengkar gara-gara saling mengejek nama orang tua. Ya, silakan Pak Said. Rakan guru nak lagi juga. Biasa dia. Ya baik. Bagaimana kabar hari ini? Begini ya, saya dengar ada info dari Pakai mic barangkali di. Iya, ya, saya supaya Bapak Ibu dengar info dari dengar. kelas dari teman-teman Pak. Kemarin ada apa namanya kegiatan di luar itu terjadi pertengkaran atau perselisihan saya dengar itu. Ya. Saya ulangi dulu. Iya, silakan. Jangan sedih Bu Aisyah. Marah Ibu Aisyah. Ini kan ceritanya satu kelas. Gimana kabarnya? Dia yang mengundang emosi. Dia yang duluan. Masa orang tua saya dikata-katain. Menyanyi puji Pak. Saya juga sebagai anak. Sebagai anak pasti tidak mau dikata-katai oleh keluarga. Pasti tidak. Coba diulang apa kita bilang sama teman. Kenapa bisa begini? Pak baperan aja Pak. Menyanyi itu saya tahu. Saya asal lawanku aja Pak. Saat anak kirain mama cepat tertarik. Menyebut bilang Pak. Maulana salli wa sallim. Nah, dia memang Pak. Dia kan memang kebetulan. Namanya juga orang tua aku memang ada Maulana. Dia Ya. baru menyanyi dengan sambil gayanya juga bertua-tua. Terus apa lagi kita bilang sama teman? Menyanyi Pak sambil ketawa-ketawa ke dulu pami apa lanjutannya itu yang gua nak temanku nak bukan gak juga dia jadi cepat baperang Pak. Ya, jadi begini nak ya. Karena saya sudah tampung apa permasalahan saya kemarin.
kalau bisa jangan diulangi lagi yang seperti itu, karena itu kadang menurut orang baik, tapi belum tentu menurut kita itu sama dengan yang ada di yang kita keluarkan. Jadi harapanku hari ini kita salaman ya. Saya lihat itu kita bersalaman kena. Dia yang mengundang amal jadi. Ya, karena yang namanya manusia itu kita tidak terlepas yang namanya hilaf. Ya. Yang penting tidak diulang lagi. Kalau diulang lagi ya. Ya baik, nah begini kan di sekolah ini kan ada etika, ada aturan ya, tata krama, ya kaidah. Jadi mudah-mudahan tidak diulangi lagi. Baik, silakan kembali ke kelas dan belajar. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, aplaus dulu. Ya. Terima kasih banyak Pak Said. Terima kasih banyak kepada Pak Said dengan Ibu Siti Aisyah dan Ibu Leni. Terima kasih banyak. Nah, tadi Bapak Ibu sudah lihat pemaparan yang dilakukan oleh Pak Said Mulyadi sebagai guru dan kedua orang siswa. Bagaimana menurut Bapak Ibu semua? Apakah menstabilkan identitas sudah ada tadi dipaparkan oleh Pak Said? Sudah ya? Kira-kira tadi yang disampaikan Pak Said itu ada di antara ini tidak? Ada. Itu berbuat salah itu tidak apa-apa. Itu yang pertama. Kemudian bisa juga digabung sama lain, tidak ada manusia yang sempurna. Itu juga bisa diucapkan pada saat kita menstabilkan keadaan. Lanjut yang kedua, Pak Edwin. Tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Apakah tadi Pak Said Mulyadi sudah melakukan validasi tindakan yang salah? Sudah? Sudah ya? Ya. Kemudian yang ketiga Pak, menanyakan keyakinan. Tadi kasusnya adalah Ibu Leni dengan Ibu Siti Aisyah itu bertengkar gara-gara saling menyebutkan nama orang tua. Nah, dijawabkan tadi keyakinan kelas oleh Ibu Leni dengan Ibu Siti Aisyah waktu ditanya oleh Pak Said apa keyakinan kelasnya? Ada tadi ditanyakan keyakinan kelas? Ada? Ada ya? Ada. Kira-kira kalau bertengkar di dalam kelas itu masuk keyakinan kelas apa? Menghormati hak orang lain, betul. Jadi semua yang dipaparkan oleh Pak Said Mulyadi dengan Ibu Siti Aisyah dan Ibu Leni itu sudah masuk ke dalam segitiga restitusi. Silakan berikan aplaus dulu kepada Pak Said, Ibu Leni dengan Ibu Siti Aisyah. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Satu kasus lagi boleh ya? Satu kasus lagi. Misalnya ada guru mengajar, kemudian ada satu orang siswa, dia selalu mengganggu temannya di kelas sampai tidak fokus. Satu orang mengganggu siswa, mengganggu temannya di kelas sampai tidak fokus. Atau kita ganti kasus yang lain. Kasus yang lainnya apa kira-kira yang biasa terjadi di sekitar kita? Kalau siswa bolos sudah tadi, mencontek sudah. Apalagi Bapak Ibu? Apa kejadian yang biasa terjadi di sekitar kita? Tidur Oh iya, betul. Ya, siswa tertidur saat guru menjelaskan. Oke, baik. Siapa yang mau menjadi siswanya? Ya, kita coba Ibu Hardianti Astuti sebagai siswa. Ayo ke depan Ibu. Dan sebagai gurunya Ibu SK ya? Ya, Ibu SK, calon CGP angkatan 11. Silakan Ibu SK. Ingat saat memaparkan nanti seakan ada 3 tahapan segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, kemudian apa tadi yang kedua itu memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Jadi kasusnya tadi adalah siswa tertidur saat guru mengajar. Silakan Ibu Anti ke depan, Ibu SK Intan ke depan. Masalahnya tidur deh. Ya, masalahnya tidur. Kemarin berkas di sini.
Ini apa masalah kita tadi saat proses perjalanan itu kenapa bisa tidak? Nah, apa penyebabnya yang mengakibatkan kita ngantuk kita tidur semalam? Apa yang dibikin tadi malam nak? Kenapa tidak bisa tidur? Nonton? Jadi begini caranya. Kalau sudah jam 10 sebagai seorang siswa atau peserta didik seharusnya didudukkan sudah tidurnya daripada tepat tempat tidur. Jadi rencanakan kita apa yang kita lakukan tidur jam 10, belajar setelah maghrib ya. Jangan lagi nonton atau main game, jadi harus tidur secara tepat waktu ya. Sebagai seorang peserta didik, jam tidur itu jam 10 malam, jadi harus kita disiplin ya, harus disiplin waktu. Oke, makasih. Ya, terima kasih banyak Ibu Eska dengan Ibu Wanti. Semuanya nonton. Iya, katanya ini Bu gurunya ini siswanya suka nonton. Jadi ketiduran saat pembelajaran berlangsung. Ya, terima kasih banyak Ibu Eska dengan Ibu Wanti. Bagaimana Bapak Ibu yang segitiga restitusi tadi sudah dilakukan oleh Ibu Eska? Apa yang pertama, menstabilkan identitas tadi didengar? Apa yang diucapkan oleh Ibu Eska? Sudah menstabilkan identitas belum? Sudah ya? Oke. Selanjutnya yang kedua. Coba Pak Edi sampai. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Sudah dilakukan oleh Ibu Eska? Sudah. Kamu pasti punya alasan mengapa tidur di kelas. Ibu Anti kenapa tidur di kelas? Iya. Karena nonton drakor sampai jam 3 malam, Bu. Oke, lanjut. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Tadi ditanya oleh Ibu Eska, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar oleh Ibu Anti? Iya, disiplin. Berarti nilai keyakinan kelasnya adalah yang dilanggar adalah disiplin. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi mungkin bisa kita nanti gunakan pada saat sudah masuk semester ganjil pada tahun 2024-2025. Oke, kita coba-coba dulu melakukan refleksi. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti pengimbasan modul 1.4 budaya positif yang barusan kita lakukan? Mungkin bisa dari Ibu Siti Aisyah. Bagaimana perasaannya Ibu Aisyah? Terima kasih. Setelah mengikuti materi pengimbasan pada hari ini, saya menjadi paham bahwa selama ini yang kita banyak lakukan itu adalah selalu membuat penyelesaian masalah berkaitan dengan peraturan. Sementara yang seharusnya adalah kita memberikan solusi berdasarkan keyakinan kelas yang kita sudah sepakati sebelumnya. Itu saja mungkin salah satu poinnya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Ada yang lain mungkin menambahkan bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti pengimbasan ini? Atau Pak Edwin mungkin yang duduk manis di depan ini? Ada bagaimana perasaannya Pak Edwin setelah mengikuti pengimbasan ini? Oke. Ya, jadi setelah mengikuti pengimbasan ini ada beberapa poin penting yang bisa saya tangkap di sini. Salah satunya yaitu bagaimana cara kita untuk menghadapi siswa. Dari pengimbasan yang disampaikan tadi, salah satunya itu memberikan kita bagaimana cara kita menghadapi siswa itu ada beberapa hal. Salah satunya dengan cara menjadi, apakah kita harus menjadi penghukum, harus menjadi orang yang
sebagai pemantau ataupun sebagai manajer. Tergantung bagaimana pribadi kita masing-masing. Apakah kita mau menjadikan kita sebagai identitas gagal atau menjadi sebagai identitas yang sukses. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Edwin. Ya, jawabannya benar semua, alhamdulillah. Selanjutnya yang kedua, setelah mengikuti materi pengimbasan atau diseminasi pada hari ini, saya jadi paham bahwa kira-kira apa pendapat Bapak Ibu? Setelah mengikuti materi pengimbasan pada hari ini, saya jadi paham bahwa ya, silakan Bu Ari. Terima kasih. Setelah mengikuti materi pengimbasan diseminasi pada hari ini, saya jadi paham yang pertama itu tentang segitiga restitusi. Merupakan hal yang masih tabu, bahkan mungkin masih ada beberapa guru yang belum pernah mendengar istilah ini, ya salah satunya saya. Yang kedua, setelah mendengarkan materi hari ini, ya kita jadi tahu bagaimana penyelesaian masalah, terutama pada siswa-siswi kita yang bermasalah. Jadi jangan serta-merta kita sebagai guru hanya tahu dua fungsi kita saja sebagai penghukum atau membuat siswa merasa bersalah, tetapi kurang di bagian pemantau atau manajer. Jadi selain dua fungsi tadi, ya tentunya dua fungsi selanjutnya menjadi ya target kita bersama. Terima kasih. Terima kasih Bu Ari. Yang terakhir, target saya selanjutnya. Kira-kira siapa yang bisa? Target saya selanjutnya. Apa targetnya Bapak Ibu? Pasti target kita selanjutnya adalah semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa kita terapkan pada awal tahun pembelajaran 2004 sampai 2025, yaitu bagaimana kita bisa menerapkan kelima posisi kontrol. Tapi kalau bisa usahakan yang paling bawah itu, yang penghukum, apalagi pembuat merasa bersalah, kita hilangkan sedikit demi sedikit, ya. Kita naik menjadi apa? Jadi ya pemantau, kemudian manajer. Jadi kalau bisa kita berubah dari status yang biasanya mungkin kita hukum siswa menjadi posisi manajer. Kemudian Bapak Ibu, saya sarankan juga barangkali nanti pada tahun pembelajaran awal ini kita menerapkan keyakinan kelas di kelas saja dulu. Jangan bikin dulu di sekolah, karena untuk sampai ke sekolah itu kan kita perlu rapat dewan guru dulu. Kita bahas sama-sama. Kalau sudah kita pastikan mau membuat keyakinan sekolah, baru kita rembukan keyakinan sekolah mana yang nilai apa yang akan kita masukkan ke dalam keyakinan sekolah. Jadi saran saya mungkin nanti awal semester, karena di sini rata-rata adalah wali kelas, kita bisa buat keyakinan kelas bersama peserta didik kita masing-masing, lalu kita tempel di depan, di dekat pintu masuk, supaya anak-anak tiap hari bisa melihat, oh ini keyakinan kelas yang saya miliki di kelas ini. Jadi kalau mereka besok-besok melanggar, bisa diingatkan kembali, oh keyakinan kelas yang sudah saya langgar adalah ini. Kemudian target saya selanjutnya, ini saya pribadi juga Bapak Ibu masih banyak kekurangan, khususnya di segitiga restitusi. Selama ini jika ada anak-anak yang bersalah, kadang itu saya langsung saja masuk ke tahap yang terakhir, langsung saya kasih, tidak boleh begitu, harus begini. Berarti saya juga masuk ke dalam posisi kontrol sebagai penghukum. Jadi di sini bukan cuma Bapak Ibu yang mendapatkan ilmu, tapi jujur saya pun mendapatkan banyak ilmu setelah mengikuti materi modul 4 budaya positif. Karena saya sudah tahu yang mana posisi kontrol yang bisa kita lakukan supaya anak ini juga merasa nyaman berada di lingkungan sekitar sekolah. Kemudian tahapan yang segitiga restitusi itu Bapak Ibu barangkali bisa nanti diterapkan juga jika kita menemukan ada siswa yang bermasalah. Karena saya yakin Bapak Ibu, apalagi wali kelas yang ada di sini, pasti tiap hari ada siswa yang bermasalah dengan jenis masalah masing-masing yang berbeda. Jadi bagaimana kita bisa menerapkan itu segitiga restitusi terhadap anak. Contohnya tadi sudah kita lakukan, Ibu SK dengan Pak Said, kalau misalnya ada siswa yang saling mengejek di dalam kelas, maka kita panggil, kemudian kita mulaikan segitiga restitusi. Dan di akhir segitiga restitusi kita tanyakan bagaimana keyakinan kelasnya kepada siswa tersebut. Jadi kita ingatkan kembali keyakinan kelas. Demikian barangkali Bapak Ibu.
Ya, terima kasih banyak atas waktunya, sudah meluangkan waktunya bersama kami di sini. Alhamdulillah, dan saya akhiri kegiatan ini dengan ucapan alhamdulillah. Terima kasih kembali Bapak Ibu. Bila saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.